Diberikan grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 berikut. Nah, di sini disajikan si grafik dari si fungsi yang diketahui ya. Kemudian si grafiknya ini memotong sumbu x di 2 titik, yaitu di titik ketika nilai x-nya sama dengan 5, yang kanan. Kemudian yang kiri itu di x sama dengan negatif 2 ya, di sini terlihat dari si grafiknya. Oke, kemudian ditanya, f(x) bernilai positif di domain titik-titik. Domain itu apa? Domain itu daerah asal. Nih, domain itu merupakan daerah asal. Nah, dia siapa? Ya, dia nilai dari x-nya. Nanti x-nya dimasukkan ke fungsi, maka diperoleh suatu nilai yang merupakan nilai y. Makanya nih dibilang, kalau si f(x) bernilai positif, itu berarti yang nilai y-nya positif. Yang nilainya positif yang di mana? Yang ada di atas sumbu x. Nah, jadi kan ada dua, yang sebelah kiri dan kanan. Nih, ini di atas sumbu x berarti bernilai positif y-nya. Yang ini juga. Nah, kemudian cara menulis HP-nya gimana? Atau cara menulis domainnya gimana? Ya, dilihat. Di sini kan batasnya negatif 2. Berarti nilai x yang memenuhi itu adalah semua nilai x yang kurang dari negatif 2. Kalau yang sebelah kanan berarti semua nilai x yang lebih dari 5. Gitu ya. Nah, menuliskannya yang lengkap gimana? Ya, bisa seperti ini. X kurang dari negatif 2. Dan kemudian di sini atau x lebih dari 5. Nah, ini kalau dituliskan dalam notasi interval gimana? Nah, yang sebelah kiri, yang x kurang dari negatif 2, itu kan artinya dari negatif tak hingga sampai ke negatif 2. Nah, kan si negatif 2-nya nggak ikut, jadi kurungnya biasa. Terus nulis ataunya itu ini simbolnya seperti huruf U ya. Nah, cara nulisnya gimana nih? Kalau x lebih dari 5, ya berarti dia kan dimulai dari 5. 5-nya nggak ikut, jadi kurungnya biasa, sampai berapa ya? Sampai tak hingga. Oke, kemudian yang f(x)-nya bernilai negatif di domain yang mana? Oh, yang negatif berarti kan yang si grafiknya berada di bawah sumbu x. Berarti yang ini ya, yang tengah ini ya. Dia di mana? Oh, di antara negatif 2 dan 5. Nih si x-nya di sini. Berarti cara nulisnya gimana? Yaitu x lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5. Nah, cara menuliskan di notasi intervalnya gimana? Ya kan dia dimulai dari negatif 2, tapi negatif 2-nya nggak ikut berarti kurung biasa ya. Sampai berapa? Sampai 5. Tutup kurung biasa karena si 5-nya juga nggak ikut. Suatu benda ditembakkan ke atas dengan persamaan gerak S sama dengan fungsi H dalam variabel T, maka ditulis HT sama dengan si fungsinya adalah 37T dikurangi T kuadrat. Keterangannya untuk S dalam meter dan T dalam detik. Oke, ini pertanyaannya, kalimatnya kan agak rancu, jadi ini saya ganti ya. Oke, kalimat selanjutnya menjadi benda tersebut mencapai ketinggian tidak kurang dari 300 meter dalam selang waktu titik-titik. Oke, di sini kata kuncinya adalah tidak kurang dari 300 meter. Berarti 300 memenuhi ya. Ya, memenuhi kan 300 itu sama dengan 300, bukan tidak kurang ya. Atau bukan kurang dari 300. Nah, jadi kalau tidak kurang ya 300-nya ikut, maka nanti tandanya pakai sama dengan ya. Oke, nah jadi kan di sini fungsinya HT nih, berarti si HT itu lebih dari sama dengan 300. Nah, fungsinya HT ini siapa? Oh, fungsinya adalah 37T dikurangi T kuadrat lebih dari sama dengan 300. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kalimat matematikanya, maka langkah selanjutnya adalah mengerjakannya sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya. Oke, langkah pertama gimana? Ya, langkah pertama yang ruas kanan dibuat menjadi 0 ya, berarti kedua ruas dikurangi 300. Ini yang ada kuadratnya saya pindah ke depan sendiri biar
terlihatnya lebih mudah ya. Tapi ingat nih, si tandanya kan ada negatifnya, jadi negatifnya ikut. Sehingga diperoleh negatif T kuadrat ditambah 37T dikurangi 300 lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya yang ruas kiri boleh langsung difaktorkan atau di sini boleh dicoba kalau mau kedua ruas dikali negatif 1. Jadi di sini kedua ruas dikali negatif 1. Nah, ingat nih kalau dikali negatif 1 gimana? Tandanya nanti balik ya. Oke, yuk masing-masing dikali negatif 1. Negatif T kuadrat dikali negatif 1 itu dapat T kuadrat. Kemudian positif 37T dikali negatif 1 itu dapat negatif 37T. Kemudian negatif 300 dikali negatif 1 itu dapat berapa? Positif 300, tandanya dikali negatif 1 balik ya. Jadi kurang dari sama dengan 0. Nah, tapi perlu hati-hati kalau misalkan menggunakan trik yang kedua ruas dikali negatif 1, nanti untuk pengujiannya berarti yang digunakan adalah kalimat pertidaksamaan yang terakhir, jadi yang bawah ini. Yang ini ya, bukan yang atas sendiri. Oke, selanjutnya difaktorkan diperoleh berapa? Ini boleh disiapin 2 ya, tandanya kurang dari sama dengan 0. Yang depan sini T, yang sini juga T. Yang depan T dikurangi 12, kemudian yang satunya T dikurangi 25. Nah, pembuat nolnya diperoleh kan? Yang pertama diperoleh T sama dengan 12, yang dari sini diperoleh T sama dengan 25. Oke, sehingga kita memperoleh dua nilai T. Sekarang kita gambarkan di garis bilangannya. Misalkan saya gambar di sini ya garis bilangannya. Oke, 12 kan lebih kecil dari 25, berarti dia di kiri. Ini 12, ini 25. Kemudian bundarannya isi atau kosong? Ya, dilihat karena dia ada tanda sama dengannya, berarti isi ya. Oke, di sini isi, kemudian di sini juga isi. Nah, langkah selanjutnya adalah menguji. Oke, misal kita mau ambil nilai T sama dengan 0 deh, berarti kan di sini ya 0, sekitaran di sini 0. Nah, dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Ini T-nya berubah jadi 0, ini juga jadi 0. Yang depan kan 0 dikurangi 12 tuh dapat negatif 12. Kemudian yang belakang itu 0 dikurangi 25 jadi negatif 25. Nah, negatif 12 dikali negatif 25 itu diperoleh hasil apa? Positif. Maka daerah yang memuat T sama dengan 0 merupakan daerah yang bernilai positif. Nah, selanjutnya kalian uji masing-masing ya. Nanti diperoleh nih yang tengah dapatnya negatif, kemudian yang daerah paling kanan tuh dapatnya positif. Oke, sekarang kita mau cari daerah penyelesaiannya. Ingat nih tadi, karena kita mengkali dengan negatif 1, maka yang digunakan adalah pertidaksamaan yang terakhir kan, yang ini kan. Nah, berarti tandanya adalah apa di sini? Kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari, berarti yang dicari adalah yang daerah bernilai negatif. Berarti yang ini ya. Oke. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan daerah penyelesaiannya, sehingga bisa dituliskan HP-nya adalah sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga, ini kan X-nya di tengah, berarti cara nulisnya gimana? X lebih dari, isi ya, berarti ada sama dengannya, sama dengan 12, dan kurang dari sama dengan 25, di mana si X itu adalah anggota dari himpunan bilangan real. Nah, kalimatnya dituliskan, jadi benda mencapai ketinggian tidak kurang dari 300 meter dalam selang waktu detik ke 12 sampai 25.
Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat berikut ini. Yang pertama, yang poin A, itu pertidaksamaannya X kuadrat lebih dari 2X ditambah 8. Oke, sekarang langkah pertama, salah satu ruas dibuat menjadi 0 ya. Yang lebih mudah sih yang ruas kanan jadi 0. Nah, sehingga kedua ruas dikurangi dengan 2X dikurangi 8. Sehingga diperoleh nih X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 lebih dari 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita faktorkan si fungsi kuadratnya ya. Difaktorkan, diperoleh berapa nih? 2. Yang di sini X, yang di sini X, berarti cari dua bilangan. Yang kalau ditambah itu sama dengan negatif 2, kalau dikali sama dengan negatif 8. Yaitu bilangannya adalah positif 2 dan negatif 4. Oke, untuk X yang pertama ini pembuat nolnya, kalau mau ditulis lengkap boleh deh, berarti kan X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Kalau yang kedua, ini kan berarti pembuat nolnya X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4, gitu kan. Nah, kan sudah diperoleh dua nilai X. Sekarang kita buat sketsa garis bilangannya. Yang lebih kecil di sebelah kiri, jadi yang negatif 2 ya. Di sini negatif 2, ini 4. Nah, ini lingkarannya isi atau kosong ya. Perhatikan si tandanya. Oh, tandanya tidak memuat tanda sama dengan, berarti lingkarannya kosong ya. Ini kosong, ini kosong. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, kita cari nilai dari masing-masing daerah. Apakah bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, kalian boleh coba memasukkan salah satu nilai. Misalkan nih yang di tengah kan di sini ada X sama dengan 0 ya. Nah, si 0-nya dimasukkan ke si fungsinya. Ternyata diperoleh hasilnya negatif. Nah, berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Nanti silahkan dicoba ya, dimasukkan salah satu nilai yang ada di daerah yang mau kita cari tahu nilainya. Nah, kemudian langkah terakhir, menentukan himpunan penyelesaiannya. Karena di sini tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai positif. Nah, ini ya. Oke, ini diarsir. Nah, tinggal menuliskan pertidaksamaannya. Hati-hati nih. Yang sebelah kiri, cara nulisnya gimana? Oh, berarti dia semua nilai X yang kurang dari negatif 2. Berarti nulisnya X kurang dari negatif 2. Kemudian, yang ada di sebelah kanan 4, berarti nulisnya adalah semua X yang lebih dari 4. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan di kalimat lengkapnya. HP-nya sama dengan X sedemikian sehingga si X kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 4. Di mana X anggota himpunan bilangan real. Oke, ini kalau dituliskan di notasi ilmiah, bukan notasi ilmiah, notasi interval, gimana? Ya, berarti ini kan dari negatif tak hingga ya. Berarti kurungnya dibuka, negatif tak hingga, koma, sampai mana? Sampai negatif 2. Oh, nggak ada sama dengannya, berarti kurungnya biasa. Atau ini simbolnya U. Oke. Kemudian kita tuliskan yang X lebih dari 4. Berarti dia dimulai dari 4. Kemudian sampai mana ya? Sampai tak hingga. Nah, jadi seperti ini. Ini kurungnya biasa yang 4 karena si 4-nya nggak ikut ya, kan nggak ada tanda sama dengannya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat berikut. Di sini ada negatif X kuadrat ditambah 5X ditambah 14 lebih dari 0. Langkah pertama kan salah satu ruas dijadikan 0. Oh, ternyata ini sudah 0 ya. Oke, berarti sudah nih langkah 1. Kemudian langkah selanjutnya yang ruas kiri boleh langsung difaktorkan. Atau kalau ternyata, oh ini kok koefisien dari X kuadratnya bernilai negatif. Mau dijadikan positif juga boleh. Jadi gimana? Kedua ruas dikali dengan negatif 1 ya. Kedua ruas dikali negatif 1.
Nah, kalau kedua ruas dikali negatif 1, ini masing-masing dikali. Yang pertama negatif x kuadrat dikali negatif 1 itu dapat x kuadrat. Kemudian positif 5x dikali negatif 1 itu dapat negatif 5x. Kemudian positif 14 dikali negatif 1 itu dapat negatif 14. Nah, tandanya dikali negatif 1 berarti dibalik ya. Kurang dari 0 dikali negatif 1 ya tetap 0. Nah, nanti yang digunakan untuk uji titik untuk menentukan nilai daerah adalah yang pertidaksamaan terakhir. Jadi yang tandanya kurang dari 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah diperoleh nih bentuk ini tinggal difaktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya adalah berapa? Di sini X, di sini X, kemudian di sini positif 2, kemudian di sini negatif 7. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan pembuat nolnya. Diperoleh, ini X ditambah 2 sama dengan 0, ini X sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini, X dikurangi 7 sama dengan 0, berarti di sini X sama dengan 7, gitu ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Yang nilainya lebih kecil di sebelah kiri, jadi negatif 2 di kiri, kemudian 7-nya di kanan. Nah, ini lingkarannya isi atau kosong. Ya, perhatikan tanda. Oh, tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Berarti kosong ya lingkarannya ya. Oke, sekarang kita mau cari nilai dari ketiga daerah apakah positif atau negatif. Misalkan kita mau uji menggunakan 0 ya, yang mudah ya. 0 di mana? Di antara negatif 2 sampai 7. Kira-kira di sini ya si 0-nya ya. Kemudian 0-nya dimasukkan ke fungsi, boleh yang sudah hasil pemfaktoran atau yang fungsi di atas. Yang mudah fungsi yang atas ya. Ini 0 kuadrat itu 0. Kemudian negatif 5 dikali 0 itu 0, berarti tinggal negatif 14. Berarti di sini daerah negatif ya. Oke, nanti diuji coba, silakan diuji coba, nanti akan diperoleh nih daerah yang paling kiri bernilai positif, kemudian yang paling kanan bernilai positif. Nah, kemudian kita akan menentukan daerah penyelesaian. Ingat, tadi kita mengkali dengan negatif 1. Jadi, yang digunakan adalah yang pertidaksamaan yang paling terakhir. Bisa yang ini, bisa yang ini, ya. Karena si tandanya ini sangat mempengaruhi himpunan penyelesaiannya, jadi harus hati-hati, ya. Amannya sih memang yang digunakan yang terakhir gitu juga boleh. Nah, ini kan yang terakhir tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaian yang diminta adalah yang bernilai negatif, ya. Berarti ada di sini kan? Oke, jadi cara nulisnya gimana? Oh, berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang berada di antara negatif 2 sampai 7 atau X lebih dari negatif 2 dan kurang dari 7. Nah, kemudian ditulis lengkapnya gimana? Boleh ya di sini ya. Jadi si himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 2 dan kurang dari 7, di mana X anggota himpunan bilangan real. Nah, kemudian kalau dituliskan dalam notasi interval gimana? Oke, berarti kan dia nilai X-nya dimulai dari yang sebelah kiri kan dimulai dari negatif 2. Negatif 2-nya ikut nggak? Enggak ya, nggak ada sama dengan berarti kurungnya kurung biasa. Berarti di sini negatif 2 sampai batas kanannya berapa? Batas kanannya adalah 7. 7-nya kan nggak ikut, berarti kurungnya biasa. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat berikut. Pertidaksamaannya yaitu 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 lebih dari sama dengan 0. Oke, yang sudah mencoba si bentuk fungsi kuadrat ini kan susah ya kalau menggunakan cara memfaktorkan. Maka kita bisa mencari nilai X-nya dengan menggunakan rumus ABC ini. Jadi nanti silahkan dihitung menggunakan rumus ABC. Kalau lupa, coba catatan waktu SMP kelas 9 dibuka-buka ya. Ini cara menggunakan rumusnya gimana kan? Tinggal menentukan nilai A, B, dan C-nya kemudian dimasukkan ke rumus. Nanti dapat 2. Yang satu, X1 ini pakai tanda yang positif, yang tambah.
yang X2-nya pakai tanda yang kurang. Nah, si A-nya kan 2, kemudian B-nya negatif 5, kemudian C-nya negatif 6. Nah, nanti dicoba ya, diingat-ingat. Kalau lupa dibuka lagi catatannya waktu kelas 9. Oke, nah dengan menggunakan si rumus ABC ini akan diperoleh X1-nya itu sama dengan 5 dikurangi akar 73 per 4, kemudian X2-nya sama dengan 5 ditambah akar 73 per 4. Nah, kemudian dengan menggunakan nilai X ini kita buat sketsa di garis bilangannya. Nah, kan kita perlu tahu mana yang nilainya lebih kecil. Ya, coba kita lihat aja. Di sini kan yang X1 tandanya kurang, berarti 5 dikurangi gitu kan. Kalau yang X2 kan 5 ditambah gitu. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa yang nilainya lebih kecil ya yang dikurangi ya. Berarti yang di sebelah kiri adalah yang 5 dikurangi akar 73 per 4. Kemudian yang sebelah kanan yang 5 ditambah akar 73 per 4. Oke, ini lingkarannya isi atau kosong. Karena ada tanda sama dengan berarti isi ya. Di sini isi, kemudian di sini juga isi. Oke, kemudian kita mau cari daerah yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Oke, boleh menggunakan kalkulator kemudian dicari. Ini sebenarnya nilainya mendekati berapa sehingga kalian akan mendapatkan nilai dalam bentuk desimal ya, bukan dalam bentuk akar seperti ini. Tapi kalau misalkan mau menggunakan trik lain boleh seperti ini. Kan si fungsinya ini 2x. Saya tulis ini ya, 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Berarti si A-nya sama dengan 2. Berarti dia lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti si fungsi kuadrat ini grafiknya terbuka ke atas. Gitu ya. Terbuka ke atas. Nah, kemudian dicari diskriminannya. Kan di rumus ABC udah ada. Ini kan sama dengan diskriminannya ya. Ternyata diperoleh diskriminannya itu sama dengan 73. Nah, berarti dia kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Gini kan, ini misal sumbu X-nya. Terus sumbu Y-nya kan sebenarnya nggak tahu letaknya ya. Ya, berarti ini sumbu X saja yang ditulis. Nah, berarti kan yang sini itu kan Y-nya bernilai positif karena di atas sumbu X. Ini juga positif. Positif, positif. Nah, yang ada di selang sini sampai sini itu bernilai negatif. Nah, sebenarnya ini bisa kita tuliskan di garis bilangannya. Jadi diperoleh sini positif, ini negatif, ini positif. Nah, jadi boleh menggunakan uji coba nilai X atau dengan melihat bentuk grafiknya, kemudian dilihat apakah dia memotong sumbu X di 2 titik atau tidak, kemudian menggunakan ini sketsa juga boleh. Nah, sudah diperoleh ya nilainya. Kemudian yang dicari kan yang lebih dari sama dengan 0, berarti penyelesaiannya adalah yang daerah bernilai positif. Berarti yang ini ya. Oke, ini positif, ini positif. Nah, sehingga dari sini bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, sedemikian sehingga si X kurang dari sama dengan ya, ada tanda sama dengannya. Ini juga lingkarannya isi. Berapa? 5 kurangi akar 73 per 4 atau X lebih dari sama dengan 5 dikurangi akar 73 per 4. Oke. Dan kalau mau lengkap ditulis X anggota himpunan bilangan real gitu ya. Oke. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat berikut. Oke, jadi di sini ada pertidaksamaan, tetapi ternyata yang ada di ruas kiri dan di ruas kanan itu masih dalam bentuk operasi ya, ada yang perkalian, ada yang pengurangan. Nah, jadi kita lakukan dulu perhitungannya. Pertama, kita kalikan yang di ruas kiri ya.
Oke, ya dengan cara kali pelangi, ada yang bilang kali pelangi. Jadi pertama nih kita kali 3x ditambah 2 dikali 5x dikurangi 1. Kemudian negatif 1-nya yang belakang ini dihitung belakangan ya. Karena kan kalau ada perkalian dengan pengurangan, yang dikerjakan dulu yang perkalian. Pertama, 3x dikali 5x dapat 15x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 1 itu dapat negatif 3x. Kemudian 2 dikali 5x diperoleh 10x. Kemudian 2 dikali negatif 1 diperoleh negatif 2. Nah, yang ini negatif 1-nya masih ditulis, kurangi 1. Dia kurang dari, ini juga dikali ke dalam kurung ya, 3x dikali x diperoleh 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 1 diperoleh negatif 3x. Nah, kemudian, kan salah satu ruas harus 0 nih, jadi semua yang ada di ruas kanan dihabiskan, dipindah ke kiri ya. Oke, boleh deh ditulis semua dulu, sehingga diperoleh ini kan tetap ya. 15x kuadrat dikurangi 3x ditambah 10x dikurangi 2 dikurangi 1. Kemudian ini dikurangi 3x kuadrat ditambah 3x kurang dari 0. Sekarang yang suku sejenis kita jumlahkan, ini sih 15x kuadrat dengan negatif 3x kuadrat diperoleh 12x kuadrat. Kemudian negatif 3x ditambah 10x ditambah 3x diperoleh positif 10x. Kemudian yang terakhir, ini ada negatif 2 dikurangi 1 diperoleh negatif 3 ya. Oke. Kemudian kita kan akan mencari nilai dari x-nya nih. Kalau yang sudah mencoba, nih si fungsi yang ada di ruas kiri tidak bisa difaktorkan, sehingga harus menggunakan si rumus ABC. Nanti dicoba ya. Dengan menggunakan rumus ABC diperoleh x1-nya itu sama dengan negatif 5 ditambah akar 61 per 12. Kemudian x2-nya diperoleh negatif 5 dikurangi akar 61 per 12. Sketsa garis bilangannya. Di sini ya, garis bilangannya. Yang lebih kecil yang mana? Ya, berarti yang nilainya lebih kecil yang dikurangi ya. Yang sebelah kiri yang negatif 5 dikurangi akar 61 per 12. Kemudian yang sebelah kanan yang negatif 5 ditambah akar 61 per 12. Nah, ini lingkarannya atau bundarannya isi atau kosong? Ya, perhatikan tandanya. Oh, tidak ada sama dengan ya, berarti kosong ya. Di sini juga kosong. Kemudian kita mau cari nilai dari masing-masing daerah. Seperti tadi boleh menggunakan kalkulator dicari nilainya, kemudian uji coba nilai X, atau dengan sketsa grafik. Yang di sini hanya lebih dari 0. Kemudian diperoleh ini ya, diperoleh determinannya sama dengan 61. Berarti lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik, berarti kan sketsanya seperti ini. Di daerah positif, ini negatif, berarti di sini positif, negatif, positif. Nah, kemudian di sini, ini kan tandanya kurang dari ini, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ada di daerah bernilai negatif, berarti yang sini. Nah, sehingga diperoleh HP-nya adalah, nanti dituliskan yang lengkap ya, ini karena nggak muat, jadi saya tuliskan aja, nanti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih dari, nggak pakai sama dengan ya, lebih dari negatif 5 dikurangi akar 61 per 12, dan kurang dari
negatif 5 ditambah akar 61/12. Ini boleh deh ditulis HP-nya kayak gini. Ya. Oke, catatannya ini perlu diperhatikan rumus ABC-nya. Yang kalian gunakan itu yang negatifnya sudah dipindah ke atas, yang jadi negatif B, atau yang masih di bawah. Jadi yang ada nih sejajar dengan si garis pecahannya. Nah, itu nanti perlu hati-hati mencermatinya ya. Oke, menambah yang tadi, jadi kan kalau rumus ABC itu kan ada dua versi. Yang satu seperti yang ini, jadi dia negatifnya sudah dimasukkan ke dalam pembilangnya, jadi negatifnya ada di depan B. Kemudian ada yang satunya itu negatifnya masih di sejajar dengan ini ya, garis pecahannya. Jadi ini satu kesatuan yang diberi negatif. Sebenarnya nanti hasilnya sama aja, hasilnya sama. Cuman kan akan terlihat berbeda, jadi agak berbeda ketika soalnya itu seperti soal kita yang tadi. Jadi dia bentuknya masih dalam bentuk akar dan dalam pecahan. Nah, itu sebenarnya nilainya sama, cuman dalam penulisannya yang terlihat berbeda. Jadi nanti perlu hati-hati ya. Jangan-jangan nanti dikiranya salah, tapi ternyata ya sebenarnya nilainya sama aja. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat berikut. Jadi di poin E itu diberikan pertidaksamaan 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 lebih dari 0. Nah, apakah kalian mendapatkan hasil yang aneh pada soal 3E? Nah, kalau yang sudah mencoba nanti diperoleh hasilnya agak sedikit aneh ya. Oke, dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat tersebut, kita dapat melibatkan pengertian dari defisit negatif maupun defisit positif. Ini ada yang menuliskan defisit, ada yang menuliskan definite ya. Oke, ini ada dua. Kan bentuk umum persamaan kuadrat ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini dia disebut sebagai defisit positif atau defisit negatif ketika memenuhi beberapa syarat tertentu. Untuk yang positif, maka nilai A-nya lebih dari 0. Oke. Untuk negatif, maka nilai A-nya kurang dari 0. Nah, kemudian untuk yang positif, nilai D-nya kurang dari 0. Untuk yang negatif, ini D-nya juga kurang dari 0. Nah, maka ya yang untuk positif, ketika pertidaksamaannya itu tandanya lebih dari, nah, dia mempunyai penyelesaiannya adalah X anggota himpunan bilangan real. Kemudian, kalau yang kedua, ketika si bentuknya merupakan defisit negatif, berarti di sini ketika pertidaksamaannya tandanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya adalah X anggota himpunan bilangan real. Nah, maka untuk penyelesaian dari nomor 3 ini dapat kita simpulkan bahwa si pertidaksamaan 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 adalah defisit positif. Kenapa? Karena si A-nya kan sama dengan 3, berarti dia lebih dari 0. Kemudian yang kedua, D-nya ketika sudah dicari, ini rumus D-nya ya, rumus D-nya, ternyata diperoleh hasilnya negatif 8. Negatif 8 itu kurang dari 0. Nah, kan memenuhi nih, yang pertama A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka dia defisit positif. Nah, karena ditanda pertidaksamaannya dia lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua X anggota himpunan bilangan real. Oke, sebelum kita lanjut ke yang soal di bawahnya, saya mau agak memperjelas yang mengenai definite atau defisit positif atau negatif. Tadi peraturannya ini ya, ada dua ya. Misal ditulis di sini defisit positif, kemudian di sini defisit negatif. Sebenarnya si defisit-defisit ini tuh bisa kita lihat dari si
grafik fungsinya. Kita ingat-ingat dulu waktu di SMP kan ketika belajar fungsi kuadrat itu kan ada beberapa ketentuan dari nilai D. Ketika si D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X gitu kan. Tidak memotong sumbu X. Nah, karena dia tidak memotong sumbu X, berarti dia tidak mempunyai penyelesaian X yang real. Tuh. Kemudian, kalau dia D-nya sama dengan 0, ini nggak cukup dituliskannya, nanti silakan ditulis sendiri ya catatannya ya. Ketika si D-nya sama dengan 0, artinya si grafik fungsi kuadratnya memotong di satu titik, memotong sumbu X di satu titik. Berarti di sini ya boleh dituliskan memotong sumbu X di satu titik. Nah, karena dia cuma memotong sumbu X di satu titik, maka nilai X penyelesaiannya itu hanya 1. Yang terakhir, ketika si D-nya lebih dari 0, maka si grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di 2 titik. Makanya dia punya 2 penyelesaian nilai X. Nah, kalau yang defisit ini, yang positif maupun negatif, kan dia maunya si D-nya kurang dari 0. Berarti dua-duanya tidak memotong sumbu X gitu kan. Misalkan ini kita buat bidang kartesius ya, ini juga bidang kartesius. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Berarti nanti si fungsi kuadratnya tidak memotong sumbu X, karena kan kedua-duanya D-nya kurang dari 0. Nah, cuman kita lihat si A-nya nih sekarang. Pertama untuk yang positif ya. Untuk yang positif kan A-nya lebih dari 0. Nah, ketika belajar fungsi kuadrat dulu, ketika A-nya lebih dari 0 berarti si grafiknya terbuka ke atas kan. Jadi kemungkinan gambarnya bisa seperti ini. Set, gitu. Atau bisa geser kanan kiri juga boleh. Tapi dia tidak akan mungkin ada yang di bawah sumbu X gitu ya, karena kan D-nya kurang dari 0, jadi dia tidak memotong sumbu X, berarti ngambang di atas X, tapi boleh geser kanan kiri. Sebaliknya, kalau yang negatif, nah kan dia tidak memotong sumbu X karena D-nya kurang dari 0, berarti, ya oke nanti dulu, berarti nanti dia tidak memotong sumbu X ya, kemudian dilihat yang A-nya, A-nya kan kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti si grafiknya itu terbuka ke bawah. Nah, tidak memotong dan terbuka ke bawah, berarti salah satunya bisa seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian, ini kan tadi dibilang, untuk yang pertama nih, ketika si defisit positif, berarti ketika nilainya yang dicari adalah pertidaksamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0, berarti kan yang dicari nilai positif. Padahal, nih semua yang ada di sini ya bernilai positif, nggak ada yang bernilai negatif. Nah, berarti semua nilai X-nya itu memenuhi pertidaksamaan. Karena berapapun nilai X yang dimasukkan nanti hasilnya positif, yaitu titik-titik yang ada di grafiknya ini bernilai positif. Nah, sebaliknya, kalau yang diminta itu adalah yang kurang dari 0, yang kedua nih, berarti kan yang diminta yang bernilai negatif. Nah, berarti kalau dia defisit negatif, kemudian yang diminta adalah yang bernilai negatif, ya di sini semua nilai X kalau dimasukkan ke fungsinya itu bernilai negatif. Jadi di sini semua nilai X memenuhi, sehingga HP-nya X anggota himpunan bilangan real, di sini juga X anggota himpunan bilangan real. Oke, sekarang yang terakhir
Tentukan daerah penyelesaian dari ini pertidaksamaannya negatif 2x kuadrat ditambah 3x ya, ini ralat, ini ada 3x dikurangi 4 kurang dari 0. Oke, ditulis ulang aja ya, ini negatif 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 kurang dari 0. Oke, pertama kita lihat si A-nya. A-nya ternyata dapat negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2, berarti dia kurang dari 0. Kemudian dicari nih D-nya. D-nya kan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya di sini, ini A tadi ya, ini B. Itu 3 kan dapatnya 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 2. Kemudian C-nya negatif 4 ya. Nah, C-nya negatif 4. Jadi peroleh di sini 9, kemudian negatif 4 dikali negatif 2 dikali negatif 4 itu negatif 32 sama dengan negatif 23. Nah, berarti ketemu nih si D-nya sama dengan negatif 23, dia kurang dari 0. Oke, sekarang kita perhatikan di sini sudah ketemu 2. D-nya kurang dari 0, berarti antara defisit positif atau defisit negatif. Cara taunya gimana? Lihat nilai A-nya. Oh, A-nya kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0, dia merupakan defisit negatif. Nah, dia merupakan defisit negatif, padahal di soal tandanya juga kurang dari. Berarti seperti ini ya. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah apa? Ya, X anggota himpunan bilangan real.